Setelah mengikuti upacara kemerdekaan, kini kita kembali kepada kemerdekaan yang sejati. Beribadah kepada Allah yang memegang kendali atas sejarah bangsa dan hidup kita. Dalam ibadah eksposisi hari ini, kita akan menyelami Daniel pasal 12 dan belajar melihat bahwa Allah tetap berdaulat sekalipun dunia berguncang. Seperti yang dituliskan dalam Mazmur 103 ayat 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Saat ini teman-teman, mari kita ambil waktu teduh, menenangkan jiwa dan menyadari bahwa kita berada di hadirat Allah yang kudus dan setia. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah yang setia, yang memelihara setiap kami dari hari pertama Kemnas ini sampai hari terakhir. Tuhan dengan setia dan begitu hebatnya memelihara setiap kami. Ya Tuhan, pada eksposisi terakhir di KNM hari ini, berilah kami hikmat dan kefokusan agar kami boleh menikmati firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kami dapat menikmati persekutuan ini bersama-sama ya Tuhan, untuk kami dapat membangun kerajaan Allah di daerah kami masing-masing. Ini kami ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Bekerja dan berkaryalah bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sebagai respons atas kemerdekaan bangsa dan juga sebagai pengakuan akan kemahakuasaan Allah, mari kita naikkan pujian Arbab. Mari menyanyikan dengan hati yang penuh syukur dan hormat. Untuk itu teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Serta tubuhku menari-nari
nyaman, dipersilakan untuk duduk kembali. Di tengah perjalanan iman kita, kadang kita merasa lemah, tapi Tuhan tetap setia. Mari kita menyanyikan lagu Kau ya Tuhanku sebagai ungkapan syukur dan kerinduan untuk tetap hidup bagi Dia saja. Kami dibuang, namun tak padam iman yang terang. Bukan istana Babel yang kami pandang, melainkan kerajaan Allah yang tak terguncang. Hidangan raja kami tolak karena firman-Mu lebih nikmat. Hukum manusia tidak membuat kami gentar sebab suara surga jauh lebih besar. Di tengah nyala api kami berjalan bukan sendiri.
Engkau menyertai jalan. Di gua singa kami diturunkan, namun mulut buas pun Engkau kunci dalam pengasihan. Raja-raja berganti tahta, namun Engkau sang penguasa semesta. Kerajaan manusia hanyalah bayang dibanding batu yang menjadi gunung nan kekal menjulang. Wahai yang maha tinggi, Engkau tak tertidur dan tak terhenti. Dalam badai sejarah yang tak terkendali, tangan-Mu tetap memimpin umat-Mu berdiri. Kami umat kecil di tengah dunia, namun Engkau ya Tuhan mendengar doa hamba-hamba-Mu. Meski waktu akhir masih tersembunyi, janji-Mu terang, takkan terganti. Kami menanti detak gentar, karena Engkau Raja yang tak akan pudar. Engkau mendirikan tahta kebenaran dan kami bersinar dan dalam terang kebenaran. Kami menanti dengan tak gentar, karena Engkau Raja yang takkan pudar. Engkau mendirikan tahta kebenaran, dan kami bersinar dalam terang kekekalan. Dengan hati yang penuh pengagungan kepada Tuhan, marilah kita memuji Dia dengan bernyanyi, Lord of the Universe. Lord
ini tidak selalu adil. Nilai-nilai kebenaran sering dikorbankan demi kepentingan pribadi. Tapi justru di tengah dunia inilah Allah memanggil umatnya untuk bersinar dan menjadi cerminan hatinya. Mari kita naikkan pujian ini sebagai kerinduan untuk hidup, mencerminkan kasih dan karakter Allah. Daniel pasal yang ke-12. Inilah firman dari Allah yang memiliki otoritas untuk mengutus hambanya. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku,
Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain. Seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau, pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah engkau yang mendengar dan setia sampai akhir zaman. Amin. Good morning, KNM. Selamat pagi KNM. This morning I want to wish you Happy Independence Day. Pagi ini saya mau mengucapkan selamat hari kemerdekaan. This independence yang keberapa? 80. 80. As old as Daniel. Setua Daniel bukan? 80 tahun. Wow. I am so amazed. Saya sungguh kagum. If Daniel at 80 years old can face the lion, can you imagine Indonesia at 80 years old? Kalau Daniel 80 tahun bisa menghadapi singa, bisakah teman-teman membayangkan seperti apa Indonesia di dalam usia 80 tahun? Seperkasa apa? Our first session together seems so long ago. Sesi kita yang pertama kali rasanya udah begitu lama. And in our first session, I remember I asked us this question. Di sesi yang pertama itu saya ingat bahwa saya mengajukan satu pertanyaan. When we think of our three friends, Shadrach, Meshach, and Abednego, choosing not to bow before the image. Waktu kita melihat tiga rekan kita, Shadrach, Meshach, Abednego, memilih untuk tidak sujud menyembah kepada patung itu. The question is, choosing not to bow, is God worth it? Pertanyaan yang kita ajukan pada waktu itu adalah, memilih untuk tidak bersujud, apakah Tuhan sungguh sepadan untuk pengorbanan sebesar itu? And throughout the days we have seen who is our God. A God who is able
Dan di hari-hari ini kita sudah belajar, kita melihat siapa Tuhan itu. Tuhan yang sanggup. A God who is living. Tuhan yang hidup. A God who will triumph. Tuhan yang akan mengalami, Tuhan yang akan menang pada akhirnya. And today, God who is sovereign. Dan hari ini kita belajar Tuhan yang berdaulat. Lord, our sovereign God, Tuhan kami yang berdaulat. we come before you and we ask God that you yourself will come and be with us. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini dan meminta supaya Engkau sendiri hadir di depan setiap kami. We ask God that you will break down in us any spirit that stands against you. Dan kami berdoa memohon supaya Engkau sendiri mengalahkan dan menundukkan setiap roh-roh yang menghalangi kami untuk kami menundukkan diri kepadamu. Any spirit that seeks to steal away the word that you have sown in our hearts. Roh-roh yang hendak mencuri kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima pagi hari ini. Anything that seeks to steal, to kill, and to destroy the work that you are doing. Dan roh-roh yang berupaya untuk menghalangi, untuk mencuri, untuk membunuh dan menggagalkan pekerjaan-Mu di bumi ini Tuhan. And we ask in Jesus' name Dan kami meminta di dalam nama Yesus. that you will seal in us the hope that is in Christ alone. Dan Engkau memeteraikan di dalam kami pengharapan yang ada di dalam Kristus saja. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. This morning, as we come to chapter 12 of Daniel, Pagi ini pada waktu kita bersama-sama akan belajar dari pasal yang ke-12 dari kitab Daniel, we realize that this is actually the conclusion of the final vision that the Lord is revealing to Daniel. dan kita melihat bahwa ini adalah bagian terakhir dari catatan-catatan mengenai penglihatan-penglihatan yang Tuhan berikan kepada Daniel. And this final vision is revealed in chapters 10 to 12. Dan penglihatan-penglihatan yang akhir itu ditulis di dalam kisah, di dalam pasal yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. I would request Brother Johan to read chapter 10 verses 1 to 5 for the context and the circumstance of this final vision. Untuk menjadi konteks dan juga situasi yang ada di penglihatan pada masa itu, saya akan membacakan ayat 1 sampai yang ke-5 di pasal 10. Pada tahun ketiga pemerintahan Koresh, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Beltsazar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan. Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku, lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. The circumstances of this vision, like what we examined yesterday, yeah? Situasi dari penglihatan yang akhir ini seperti yang kita sudah lihat kemarin. When did it happen? Kapan ini terjadinya? It is the 3rd year of Cyrus, king of Persia. Di tahun yang ketiga masa pemerintahan Koreshi, raja Persia. And where was Daniel when this vision was given? Dan di mana Daniel pada waktu penglihatan itu diberikan? Verse 4, he tells us that he is standing on the bank of the great river Tigris. Ayat yang keempat memberitahu kita bahwa dia sedang berdiri di tepi sungai yang besar itu, sungai Tigris. In the vision we saw yesterday, Daniel was asleep on his bed, remember? Waktu kita belajar di penglihatan yang kemarin, Daniel sedang ada di tempat tidurnya, sedang tidur. In this vision in chapter 10, Daniel was awake. He was by the bank of the river and there were other people who were with him. Kali ini Daniel dalam keadaan sadar, dia berada di tepi sungai dan bahkan ada orang-orang lain yang beserta dengan dia. Now this one is again the same chart in your buku acara. Silakan lihat buku acara teman-teman. Page Ini 16. halaman 16 untuk melihat lini masa ini. And we are actually at the last vision, the one with the yellow star. Kita sampai kepada penglihatan yang terakhir yang ditandai dengan bintang warna kuning itu. And I'm not sure whether you realize it or not. Yesterday, when we looked at the first vision that was given to him, it was the first year
of Belshazzar. Saya nggak tahu teman-teman sadar atau enggak, ingat atau enggak, tapi kemarin pada waktu kita belajar penglihatan pertama yang terima Daniel itu adalah pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar. Today, as we look at his final vision, we are looking at the third year of Cyrus the king. Sekarang pada waktu kita melihat penglihatan yang terakhir terima Daniel, dia ada di dalam tahun yang ketiga pemerintahan Koresh. Now this is the third year after Cyrus conquered Babylon. Jadi yang tahun ketiga setelah Koreshi mengalahkan Babel. But between the first year of Belshazzar and the third year of Cyrus, 18 years have passed on. Tapi di antara dari masa pemerintahan pertama Belshazzar sampai tahun ketiga pemerintahan Koresh ini, ada rentang masa 18 tahun. In the first vision yesterday, we saw how he had this vision of the future, right? Di penglihatan yang kemarin kita pelajari, kita melihat bahwa Daniel melihat masa depan. By the time Daniel saw this last vision, I'm thinking of how do I illustrate it for you, right? Reuben and Benin have a son. His name is Zoe. Sekarang waktu melihat penglihatan terakhir ini, saya membayangkan satu orang di antara teman-teman. Reuben punya anak bernama Zoe. If Reuben saw the vision this year, the first vision this year, by the time he sees that last vision, Zoe is ready to enter university. Kalau hari ini Reuben mendapat penglihatan seperti Daniel di penglihatan pertama itu, maka pada waktu Reuben kemudian akan melihat penglihatan yang berikut yang terakhir itu, Zoe sudah pada waktunya masuk ke universitas. Jadi mahasiswa seperti teman-teman. I encouraged us yesterday that we need to always be asking the question, why at this time? What is happening at this time? What is the message God wants his people to hear? Saya akan selalu mendorong teman-teman pada waktu kita membaca hal-hal begini, kita selalu bertanya kemudian, apa yang sedang terjadi pada masa itu? Apa yang sedang dialami oleh umat Allah? Apa yang Tuhan sedang komunikasikan kepada umatnya di dalam masa itu? By now, I think that you realize the revelation that God is giving to Daniel is not the usual kind of revelation given to normal prophets. Sekarang kita melihat pada penglihatan yang kita akan menyadari bahwa apa yang Daniel lihat bukanlah penglihatan seperti yang biasa dilihat oleh para nabi. It says a revelation given to Daniel. Dikatakan di sana sebuah pewahyuan diberikan kepada Daniel. And the understanding of the message came to him in a vision. Dan pengertian atau pemahaman akan gambaran itu, akan penglihatan itu diberikan juga kepadanya lewat penglihatan itu. The revelation that Daniel has been receiving is the uncovering of God's plan. Apa yang Daniel terima adalah merupakan penyingkapan dari rencana Tuhan. How God will accomplish his purpose at the end of time. Bagaimana Tuhan akan memenuhkan rencananya pada akhir waktu, pada akhir zaman. How he will bring judgment on the wicked. Bagaimana ia akan membawa penghukuman atau penghakiman kepada orang-orang yang degil jahat. And salvation for God's people. Dan keselamatan bagi orang-orang yang menjadi umat Tuhan. This kind of revelation is rare. Dan penglihatan seperti ini atau pewahyuan seperti ini cukup jarang. It is called apocalyptic revelation. Ini disebut sebagai pewahyuan apokaliptik. And the purpose of this revelation is to encourage God's people and to inspire hope in them as they go through suffering and oppression. Dan tujuan dari pewahyuan yang seperti itu adalah untuk memberikan penghiburan bagi umat Allah dan menolong mereka untuk terus punya pengharapan ketika melewati masa-masa yang sukar. In terms of the revelation as we know it from yesterday, we realize that in the second year of Nebuchadnezzar, he was given a vision of the end of time. Dari pembelajaran kemarin kita juga melihat pada masa tahun yang kedua dari pemerintahan Nebukadnezar, dia juga melihat atau mendapatkan pewahyuan soal akhir masa. 50 years later, Daniel is given this vision of the beast and God's purpose at the end of time. 15 tahun kemudian Daniel mendapatkan penglihatan mengenai binatang-binatang buas itu dan apa artinya soal
berkaitan dengan akhir dari masa. The next time that this kind of revelation is given in full detail and in a very, very clear imagery will be during the time of John in the exile on the island of Patmos. Dan kemudian penglihatan itu akan diwujudkan di dalam sebuah penglihatan yang sangat detail, sangat jelas yang diberikan kepada Yohanes, Rasul Yohanes pada waktu ia dibuang di Pulau Patmos. And you will find it in the book of Revelation. Dan kita akan menemukannya di kitab Wahyu. Now we come back to this final vision. Mari kita kembali kepada penglihatan yang terakhir ini. Just a very quick summary of the revelation so far, Daniel 10, 11, and 12. Kita akan melihat rangkuman dari penglihatan yang Daniel dari pasal 10 sampai 12 di kitab Daniel ini. In Daniel chapter 10, we are told that he has a vision of a man. Di Daniel pasal 10 kita melihat atau diberitahu oleh Alkitab bahwa Daniel mendapat penglihatan tentang seorang. And this is a man who is standing by the Tigris River and he's glowing. Dan dia seorang yang berdiri di tepi sungai Tigris itu dan dia berkilauan. This man had come to explain to Daniel what will happen to his people in the future. Dan orang ini kemudian memberikan penjelasan kepada Daniel apa yang akan dialami oleh umat Allah. But do you know, my friends, the description of this man that Daniel saw? Dan tapi teman-teman, penjelasan mengenai orang ini yang Daniel lihat is echoed in the book of Revelation in the description of the glorified Christ. Itu digemakan kembali di dalam kitab Wahyu yang membicarakan Kristus yang dimuliakan itu. But for now, this revelation in chapter 10, he says the message is concerning a great war. Tapi saat ini di dalam pasal yang ke-10 dari Daniel ini kita melihat bahwa pewahyuan itu berbicara atau berkenaan soal peperangan yang besar. A great hardship that is going to happen. Kesulitan yang besar akan segera terjadi. It also speaks about a war in the spiritual realm. Ini juga berbicara soal pertempuran atau peperangan di dalam dunia rohani. And it shows to us in chapter 10 how Daniel reacts to this. Dan ini juga memberi kepada kita informasi bagaimana Daniel bereaksi di dalam pasal 10 terhadap penglihatan itu. Then in Daniel chapter 11, di Daniel pasal yang ke-11, the vision is that of the kings of the south and the kings of the north. Penglihatannya berupa raja-raja dari selatan dan raja-raja dari utara. These are kings that are descended from the kingdom of Greece or the empire of Greece. Raja-raja ini diturunkan atau merupakan keturunan dari kerajaan Yunani. And the whole of chapter 11 is about the wars and the conflict and the treaties that the kings of the north and the kings of the south are making. Dan pasal 11 ini menceritakan bagaimana atau diisi dengan cerita soal peperangan-peperangan, konflik-konflik dan juga perjanjian-perjanjian di antara para raja yang ada pada waktu itu di antara kerajaan utara dan selatan. It also holds up for us the hostility of the king of the north against the people of God. Dan juga memberitahukan kepada kita kekejian raja-raja dari utara itu kepada umat Tuhan. We come to chapter 12. Kita masuk kepada pasal ke-12. And it brings to a conclusion the vision. Dan kita sampai kepada kesimpulan dari visi itu atau penglihatan itu. By speaking about how it will end. Dan bagaimana itu akan terjadi. Chapter 12 begins with at that time. Pasal 12 dimulai dengan pernyataan pada waktu itu. At that time could refer to the time when the reign of the cruel king of the north ends. Pada waktu itu bisa merujuk kepada waktu di mana raja yang jahat dari utara itu sedang bertahta. Or it could refer to the time of great conflict between the king of the north and the people of God and the suffering they are going through. Atau itu bisa juga merujuk kepada bagaimana raja-raja dari utara itu kemudian memperlakukan umat Allah dengan sangat keji dan bagaimana umat Allah mengalami penderitaan di dalam masa-masa itu. But at that time will be a time of great distress. Jadi waktu itu akan menjadi masa yang penuh dengan kesesakan. We are told that it is a time of the worst trouble the world has ever seen. Kita diberitahu bahwa itu adalah sebuah masa yang kesulitannya sangat buruk yang pernah dilihat, yang mungkin paling buruk yang pernah dilihat oleh dunia pada masa itu.
I'm not sure, my dear friends, especially my young friends, how much of trouble you have seen in your world. Saya nggak tahu bagi teman-teman, terutama teman-teman yang lebih muda, tetapi berapa banyak kesulitan atau masalah atau penderitaan yang teman-teman pernah lihat di dalam duniamu hari ini. And what is the worst trouble Dan that you apa have seen? kondisi paling buruk yang pernah teman-teman lihat? You are all the COVID generation, right? You all went through school, part of your school life during the COVID years. Ya, teman-teman melewati masa sekolah waktu pandemi terjadi, waktu masa COVID terjadi. Would that have been the worst experience for you? Apakah itu pengalamanmu yang paling buruk sejauh ini? I looked up the COVID pandemic, which affected the whole world. 7 million people died. 7 juta orang mati pada waktu COVID terjadi dan itu mendampak seluruh dunia. How do you imagine how many is 7 million? Apakah teman bisa membayangkan berapa banyak 7 juta orang itu? What is the population of Jakarta? Berapa populasi Jakarta, teman-teman? How many million people live in Jakarta? Berapa juta orang? 5 juta. Oh 15, 15 million. Sorry? 15 million. 15 million? 15 million people live in Jakarta. So you imagine 7 million is about half of Jakarta died. Jadi kalau 15 orang adalah penduduk Jakarta, maka 7 juta itu berarti sekitar separuh dari penduduk Jakarta. Now if that meninggal 7 million is concentrated in Jakarta, you can see how horrifying it is, right? Kalau 7 juta itu terkonsentrasi di Jakarta, kita akan bisa melihat dan membayangkan betapa mengerikannya suasana itu. Okay, now students, Sekarang how many of you were born before 2004? Berapa banyak dari antaramu para mahasiswa yang lahir sebelum tahun 2004? Before 2004, a lot of you. Banyak How sekali. old were you at that time? How old when? 1 year old. Ada yang 1 year old, 2 years old, 3 years old. Ada lagi? 2 years old. Do you know what happened in 2004 in Indonesia? Apa What yang terjadi happened? pada tahun 2004 di Indonesia? Teman-teman tahu? Say louder, I can't hear. Tsunami. Ada Apa itu peristiwa tsunami? Tsunami di Indonesia. 2004 was 21 years ago. 21 tahun yang lalu. How tahun many 2004 people itu. died because of the tsunami? Berapa banyak orang yang juga meninggal karena tsunami itu? Is there anyone here from Aceh? Ada yang dari Aceh di tempat ini? Apakah ada teman-teman yang berasal dari Aceh? Oh, one there. Is there one? Yeah, there's one. How old were you? Berapa usiamu pada waktu itu? 1 year old. 1 year old. 1 tahun. Was your family affected by the tsunami? Apakah keluargamu terdampak dari tsunami itu? Not affected, huh? Okay. How many of you have been to Aceh? Berapa banyak di antara teman-teman yang sudah pernah pergi ke Aceh? Several here. 1, I see one hand at the back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Are you able to freely go to Aceh now? In my world, right? In my world, and now I can say at my age, Di dunia saya dan sekarang saya bisa berkata di usia saya sekarang, the Aceh earthquake and tsunami happened on the 26th of December 2004. ya, gempa bumi dan tsunami Aceh terjadi di tanggal 26 Desember tahun 2004. It was a Sunday morning, Itu adalah hari Minggu pagi. and I was preparing to go to church when I felt my 18th floor building shaking. Saya sedang bersiap pergi ke gereja pada waktu saya merasakan ruang di mana saya tinggal di lantai 18 itu berguncang.
I've never experienced something like this before. Saya tidak pernah mengalami hal yang seperti itu sebelumnya. I knew something was happening. Saya tahu bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. After church, I went to my office and I saw in the news at the shop beside my office about the earthquake. Saya pulang dari gereja, saya ke kantor, kemudian saya melihat televisi, berita di televisi dari sebuah coffee shop di sebelah kantor itu memberitakan soal gempa bumi yang terjadi. After that, more news came up about tsunami. Dan kemudian setelah itu banyak berita bermunculan mengenai tsunami. But you know friends, it is so horrifying Teman-teman, itu hear- sangat menakutkan. to hear of how many people die. Menakutkan sekali mendengarkan ada begitu banyak orang yang terdampak dan meninggal, menjadi korban dari bencana itu. In Aceh alone, 170,000 people. Di Aceh saja ada 107.000 orang meninggal. And that tsunami affected many nations along the coast of the Indian Ocean. Dan banyak negara lainnya yang terdampak oleh tsunami pada masa itu. As far as down the coast of Africa, Sampai kepada pantai-pantai di Afrika. as far as Sri Lanka and India. Sampai di Sri Lanka dan India. Just from your place in Aceh. Hanya dari satu tempat di tempatmu di Aceh. 6 months after the tsunami, 6 bulan setelah tsunami itu, I joined a medical mission team. saya bergabung dengan sebuah tim misi. Together with a team from a church in Malaysia, we went with a yayasan in Indonesia and we went to Aceh. Kami bersama-sama dengan satu tim yang lain dari gereja bergabung dengan sebuah yayasan pergi ke Indonesia, ke Aceh. I have never seen something like this in my whole life. Saya belum pernah melihat hal seperti itu sepanjang hidup saya. What is the worst trouble that can happen? Kenapa ada kesulitan yang besar seperti itu dan terjadi? Tuhan izinkan terjadi. The time at the end will be a time of great trouble, will be a time of the worst trouble, will be a time of great distress. Berita soal akhir dari zaman itu berita soal kesesakan yang besar, soal penderitaan yang besar, soal kesulitan-kesulitan yang akan dialami oleh orang-orang pada masa itu. God's people will face great hostility. Dan bahkan umat Tuhan juga mengalami kekejaman yang luar biasa. God's people will face great suffering. Umat Tuhan akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Death is a certainty for many. Dan kematian itu jadi seperti sebuah kepastian bagi banyak orang. But just in these 4 verses, in the midst of the great distress that will be taking place, God has already planted there seeds of hope. Tapi menariknya di dalam 4 ayat pertama yang kita baca itu, hanya di dalam 4 ayat itu. Bahkan ketika ayat itu berkata soal penderitaan yang besar, Tuhan sudah menaruhkan benih-benih atau harapan gitu ya, yang akan muncul kemudian menjadi lebih kuat lagi. At that time, Michael the great prince will protect your people and he will arise. Pada waktu itu Mikael, pemimpin besar itu akan datang dan akan mendampingi, akan melindungi atau menjaga umat Tuhan. From Daniel's vision, we are learning that Michael is the patron saint of Israel. Dari cerita Daniel ini kita melihat kemudian bahwa Mikael itu adalah seperti pelindung bagi teman-temannya, bagi teman-teman Daniel. And he will arise and he will protect God's people in the midst of their suffering. Dan dia akan bangkit atau datang dan melindungi atau menjaga umatnya, umat Tuhan dari penderitaan. My dear friends, God knows that suffering is going to happen. He's not going to leave his people alone in their suffering. Teman-teman Tuhan tahu bahwa penderitaan akan datang, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya sendirian mengalami penderitaan itu. He promises deliverance for everyone. Dia menjanjikan keselamatan dan pembebasan bagi setiap orang. Everyone whose names are written in the book. Setiap orang yang namanya tertulis di dalam kitab itu. We have seen from the stories of Daniel and his friends that God will protect.
Kita melihat bagaimana kisah dari Daniel dan juga teman-temannya, bahwa Tuhan akan melindungi mereka, melindungi umatnya. But God's protection does not necessarily mean He will take them out from that suffering. Tetapi perlindungan Tuhan tidak semata-mata berarti bahwa Tuhan akan menyingkir atau membebaskan mereka, membawa mereka keluar dari penderitaan. We can be sure He will be there with us. Tapi kita bisa yakin berkata bahwa Tuhan akan berserta dengan kita melewati penderitaan itu, di dalam penderitaan itu. Just as He was with them in the fire, He was with Daniel in the lion's den. Sama seperti dia bersama-sama dengan Sadrak, Mesak, Abednego di dalam perapian itu. Dan bersama-sama dengan Daniel di dalam goa singa. What will you choose, my friends? Do you want to be out of the fire but without God? Apa yang akan mau kamu pilih, teman-teman? Kamu mau keluar dari api itu tapi tanpa Tuhan? Bebas dari api itu tapi tanpa Tuhan? Or would you rather have God even if you have to be in the fire? Atau bersama-sama dengan Tuhan walaupun kamu harus ada di dalam perapian itu? I am encouraged that we have a God who refuses to allow us to suffer alone. Kita sungguh-sungguh merasa terhibur karena kita tahu bahwa Tuhan kita tidak akan membiarkan kita menderita sendirian. He promises resurrection from the dead. Dia menjanjikan bahkan kebangkitan dari kematian. From the great suffering and the great conflict, multitudes will die. Dari konflik yang besar, dari peperangan yang besar, dari penderitaan yang sangat itu, ada begitu banyak yang akan mengalami kematian. And there will be a resurrection for all who have died, some to everlasting life, but some to everlasting contempt. Tetapi kemudian akan ada kebangkitan bagi orang-orang yang mati itu. Sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, tapi sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. So my friends, how are we going to live in such times of great distress? Jadi teman-teman, bagaimana kita akan hidup di tengah-tengah masa yang seperti itu? Masa yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Turning our attention to verse 3 of chapter 12. Mari kita melihat bersama-sama kepada ayat yang ketiga dari pasal yang ke-11. It says that those who are wise will shine like the brightness of heaven. Dikatakan di sana bahwa orang-orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Now do you know where your theme song is taken from? Sekarang teman-teman tahu dari mana lagu tema teman-teman itu mendapatkan inspirasinya? Dear friends, in days of great distress and hardship and suffering, we need wisdom. Teman-teman, di dalam hari-hari yang penuh dengan penderitaan, kesulitan dan kemalangan, kita membutuhkan kebijaksanaan. But who are these wise ones? Tapi siapakah orang-orang yang bijaksana itu? In times of suffering and in times of darkness, those who have wisdom are like signposts of hope. Di tengah-tengah masa yang penuh dengan kegelapan dan kesulitan itu, orang-orang yang bijaksana adalah seperti orang-orang yang memberikan tanda pengharapan. Next Menunjukkan slide, please. kepada pengharapan. They are the ones whom God have gifted with insight and with understanding. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan karuniai dengan wawasan In dan fact, pemahaman. Daniel testifies that God is the one who gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning in chapter 2. Dan bahkan Daniel sendiri bersaksi bahwa Tuhan sendirilah yang memberikan pemahaman dan wawasan itu. Seperti yang kita pelajari di dalam pasal yang kedua. Next slide. In times of darkness, Di dalam masa-masa yang kelam. when we are struggling and we are suffering, Pada waktu kita mengalami penderitaan. when we are lost, Waktu kita tersesat. words of wisdom and instructions from the wise Kata-kata penghibur, kata-kata dan instruksi dari orang-orang yang bijaksana. is what will help us to find meaning and hope. Akan memberikan kepada kita pertolongan, memberikan kepada kita makna, dan juga memberikan kepada kita pengharapan. Words of wisdom at the right time will give us courage.
Kata-kata bijaksana yang diberikan pada waktu yang tepat akan memberikan kepada kita keberanian dan penghiburan. help us find direction. Dan menolong kita menemukan arah. But we don't just want words alone. We want living models of peace and of hope. Tapi kita tidak menginginkan hanya kata-kata saja. Kita menginginkan teladan yang hidup yang kita bisa ikuti. Friends, Teladan akan kedamaian dan juga pengharapan. these are the people we look for, the wise ones. Teman-teman, inilah orang-orang yang kita cari dan perlukan. Orang-orang bijaksana. But how do we grow in wisdom? Tapi bagaimana kita bertumbuh di dalam kebijaksanaan itu? The psalmist tells us, Pemazmur memberitahu kita, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. takut akan Tuhan adalah awal mula pengetahuan, kebijaksanaan. Do you know Him? Do you know the Lord? Apakah engkau mengenal Tuhan? Do you learn to fear Him? Apakah engkau belajar untuk menundukkan diri dan takut kepada Tuhan? Do you fill yourself and soak yourself with His word? Apakah engkau mengizinkan dirimu dipimpin oleh firman Tuhan? As you learn to do that and you learn to fear Him in your life, He will gift you with wisdom. Pada waktu kamu melakukannya, belajar mengizinkan dirimu diisi dan dipimpin oleh firman Tuhan, maka Tuhan akan mengaruniakan kebijaksanaan bagi kita. Proverbs tell us, the wise, those who are wise, fear the Lord and shun evil. Para nabi memberitahu kita, orang-orang yang bijaksana itu takut akan Tuhan dan membenci hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. But there are some of us Tetapi sebagian dari kita who seize opportunity to do the evil yang and we melihat, think that we are very smart. yang melihat kesempatan untuk berbuat sesuatu yang jahat dan melakukan itu, mengambil kesempatan itu, memikirkan hal-hal yang cerdik untuk bisa mengambil kesempatan itu. That is what the devil wants you to think, that you are very smart, very intelligent and very wise. But that is not true wisdom, my friend. Dan itulah yang si jahat harapkan, supaya kamu berpikir bahwa kamu begitu cerdik, bahwa kamu begitu punya hikmat, tetapi bukan itu yang terjadi. And again, Proverbs say this, listen to advice, accept discipline. Amsal memberitahu kita, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. At the end, you will be counted among the wise. Dan pada akhirnya kemudian kamu akan menemukan dirimu ada di antara atau sebagai orang-orang yang bijaksana. So, you have among you many seniors. Kamu punya di antaramu pagi hari ini ada begitu banyak mereka yang lebih senior daripadamu. Back in my place, the Chinese have a saying, there are many among us who have eaten more salt than we have eaten rice. Kalau ada istilah bahasa Cina di dalam budaya saya, bahwa kamu kan punya, Eaten more salt than eaten rice. Mereka sudah makan lebih banyak garam daripada makan lebih banyak nasi. It means they have lived longer than you lah. But then they didn't realize, eat more salt means high blood pressure. Okay? Ya, kita sekarang mengerti gitu ya, bisa menyadari guyonanya itu bahwa makan lebih banyak garam itu juga menyebabkan tekanan darah tinggi gitu ya. Dan banyak ditemukan di usia lanjut. So imagine the Proverbs say, listen to advice and accept discipline. Alright? So you go to your seniors and say, please discipline me. Please discipline me. Will you do that? Amsal memberitahu kita bahwa kita perlu mendengarkan nasihat-nasihat dan menerima didikan atau menerima disiplin. Apa kita akan pergi kepada para senior kita dan berkata, tolong disiplin saya, tolong disiplin saya, tolong didik saya. How do you like to be disciplined? Apakah kamu menyukai didisiplin? What will work for you? Rotan will work? How many of you never kena rotan before? Berapa banyak di antaramu? All kena rotan, Sure not. What will work for you? What will help you so that you become trained, you become, you excel. So discipline is to help us to be able to excel.
Apa yang kamu harapkan untuk kamu bisa menjadi semakin excel, menjadi semakin prima atau menjadi semakin cemerlang? Disiplin Disiplin. dibutuhkan untuk membuatmu sampai kepada waktu itu. Discipline is to help us to move in the right direction. Disiplin memberikan kepada kita pertolongan untuk bisa pergi atau menuju kepada arah yang jelas, yang benar. So young people, can you please teach us who are older than you what kind of discipline you need? Teman-teman yang muda tolong beritahukan kepada kami yang lebih senior bagaimana kamu, disiplin seperti apa yang kamu perlukan. Maybe your parents always ask you, kenapa selalu lihat screen? Mungkin orang tua bertanya, kenapa kamu selalu lihat screen, selalu lihat layar? Dinner time, sit at the table, simpan screen. Pada waktu makan malam di meja gitu ya, diminta untuk menyimpan handphonenya mungkin. But then we cannot. Sudah miss update. Tapi kita kesulitan karena kita merasa takut ketinggalan sesuatu. But what is it? What is it that we need? What is it that you need? Apa yang kau perlukan? You need to teach the older generation what is it that you need. Kamu perlu memberitahu generasi yang lebih tua darimu apa yang kau perlukan. Because the times have changed. Karena waktu sudah berubah, zaman sudah berubah. You have in your hands so much more. Kamu bahkan punya di genggamanmu sekarang begitu banyak hal. So much more of information, so much more of technology, so much more of advancement. Ada begitu banyak informasi, kemajuan dan teknologi dan semuanya hadir di dalam genggamanmu, di tanganmu. But all of that is not wisdom. All of that is not wisdom. Tapi semua hal itu adalah bukan kebijaksanaan. Okay? So you think for your generation. Pikirkanlah untuk generasimu. If you want to shine like stars, like we have been singing in our theme song. Kalau kamu ingin bercahaya seperti bintang yang kita nyanyikan di lagu tema kita. And if you want to shine like stars, whether it is a bright daylight or whether it is at dark of night. Kalau kamu ingin bersinar seperti bintang, baik di dalam cahaya terang di tengah hari maupun di malam hari. You need to grow in wisdom. Kamu perlu tumbuh di dalam kebijaksanaan. What will work for you? Apa yang akan mungkin menolongmu untuk tumbuh dalam kebijaksanaan itu? I want to remind us Saya mau mengingatkan setiap kita that stars shine brightest when it is darkest. bahwa bintang itu bersinar paling cemerlang ketika ia ada dalam kegelapan yang paling gelap. In the daytime, like now in the morning, is the star shining? Di waktu pagi atau siang hari yang terang begini, apakah bintang kelihatan bersinar bagi kita? Adakah? How many of you say the star is shining? Berapa banyak yang bisa berkata bahwa bintang bersinar di tengah-tengah hari yang cerah seperti ini, yang terang seperti ini? Berapa orang? One brave guy there. Siapa lagi? Okay, second one. Okay, ada lagi. Okay, the rest of you, in the morning the star is not shining. Jadi yang lainnya berpendapat apa ini? Apakah di pagi hari bintang bercahaya? Betul gak? Hello. The star is up there in the sky, whether morning or night for you, the star is still there, it's still shining. Iya. Mau gelap, mau terang, mau pagi, mau malam, bintang terus bersinar, teman-teman. Only you cannot see, Hanya kita tidak bisa melihatnya. but you can see it when it is dark. Tapi kamu bisa melihatnya ketika hari gelap. So dear friends, we want to shine like stars. Ya, We teman-teman, have kalau to be kita mau able to bersinar shine in the darkness. seperti bintang itu, kita perlu bersinar di dalam kegelapan. Wisdom. Kebijaksanaan, Many will be purified and cleansed and refined through the suffering that they will go through. ada banyak yang akan mengalami disucikan, dibersihkan, dan disempurnakan lewat penderitaan. But it is the wise, those who are wise, who will understand that even in the midst of that suffering, God is still in control.
Tapi hanya orang-orang bijaksana yang bisa memahami bahwa di tengah-tengah penderitaan Tuhan terus memegang kendali. And that God is working out His purposes Dan bahkan even, Tuhan sedang terus mewujudkan tujuan-tujuannya. even through the suffering. Bahkan melewati atau lewat penderitaan itu. Finally, my friends, blessed is the one who waits and who reaches the end. Akhirnya teman-teman, berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti hingga pada kesudahannya. It is the wise who realize that even if we wait and we wait and we wait and the end doesn't come, because the Lord promises it will come. Teman-teman, hanya orang-orang bijaksanalah yang bisa memahami bahwa sekalipun ia menunggu dan terus menunggu, tetapi belum terjadi. Dia percaya kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan yang sudah berjanji akan menggenapkannya itu, akan menggenapkannya, akan menjadikannya. So we need to learn to persevere, Jadi kita perlu belajar untuk bertekun, to be patient, untuk bersabar, to wait, untuk menunggu, to endure. dan untuk bertahan melewati berbagai keadaan. Isaiah encourages us that those who wait on the Lord will renew their strength. Nabi Yesaya memberikan dukungan bagi kita atau penghiburan dan pesan bagi kita bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Because to wait is not easy. Karena menantikan tidak mudah. It doesn't mean we wait and we do nothing. Ini tidak berarti bahwa waktu kita menunggu itu kita tidak melakukan apa-apa. We wait because we have hope. Kita menunggu karena kita punya harapan. We wait because we trust. Kita menunggu karena kita punya kepercayaan, keyakinan, dan iman pada Tuhan. We realize in this chapter 12, Daniel is then told to go on his way. Go on your way, Daniel. Dan kita melihat di pasal yang ke-12 ini Daniel diberitahu untuk dia pergi. Pergilah Daniel. Roll up the words and seal it. Tuliskanlah itu atau sembunyikanlah perkataan-perkataan ini dan meteraikanlah. It is the end of his prophetic vision. Inilah akhir dari penglihatan atau nubuatan yang Daniel terima. And the Lord is pointing to him, this is all you need to know for now. Dan Tuhan seperti sedang berkata kepada Daniel, cukup, inilah yang kamu perlu tahu saat ini. But for Daniel, he still has many questions, yeah? Tapi bagi Daniel dia masih punya begitu banyak pertanyaan. Go on your way until the end. Tapi pergilah sampai pada waktunya nanti, sampai pada akhirnya. My dear friends, Teman-teman, every one of us will be going on our way. setiap kita akan melanjutkan perjalanan kita masing-masing. Very soon, in a few hours, KNM will end. Sebentar lagi dalam beberapa jam saja KNM akan berakhir. Each one of you will be heading to your own home. Setiap kita, masing-masing kita akan menuju kepada tempat kita pulang, ke rumah kita. To the east and to the west. Mau ke timur, mau ke barat, To the north, to the south, ada yang ke utara atau to selatan, central. Yeah. bahkan ke pusat. Every one of us going back to where we came from. Setiap kita akan kembali ke tempat di mana kita memulainya atau kita berasal. The theme of KNM, taat dan setia, bersaksi dalam karya. Tema KNM, taat dan setia, bersaksi dalam karya. I am told that karya in your language means the works of your hands, ya? Saya diberitahu bahwa karya di dalam bahasa Indonesia berarti pekerjaan tangan kita. I find it very interesting because karya in my context means the stories of your life. Oh, ini sesuatu yang menarik buat saya karena karya di dalam konteks Melayu atau konteks Malaysia di mana And I want to put the two together. sebuah kisah dari hidup kita dan saya ingin menggabungkan kedua ide ini bersama-sama. My friends, as we go on our way, may the Lord be seen through the stories of our life and through the works of our hands. Teman-teman, waktu kita menjalani kehidupan kita, biarlah Tuhan kemudian disaksikan lewat kisah hidup kita dan juga lewat karya tangan kita. There are so many people who need to see
and who need to hear God's story in your story. Ada begitu banyak orang yang perlu mendengar kisah-kisah Tuhan dan juga kisah-kisah hidup kita. That is where you will shine like stars. Dan pada waktu itulah kita kemudian bersinar seperti bintang itu. A few days ago, we sang this song, Yet Not I, but Through Christ in Me. Beberapa hari lalu kita menyanyikan lagu ini, Yet Not I, but Through Christ in Me. Bukan aku tetapi Kristus di dalamku. That is what it means, my friends. Dan itulah Bersaksi artinya. dalam karya. Itulah apa artinya bersaksi dalam karya. So that when we shine like stars, it is not us that people see, but it is the Lord. Sehingga pada waktu kita bersaksi, kita melakukan karya kita, bekerja dengan tangan kita. Bukan orang-orang tidak melihat kepada kita, tapi kemudian orang-orang bisa melihat Tuhan di dalam kita. I was sitting in my room and I was thinking about you this morning. Saya sedang duduk di ruangan saya, di kamar saya dan memikirkan saudara semua di pagi ini. And I was thinking about each one of us just shining like stars in different parts of Indonesia. Dan saya membayangkan atau memikirkan setiap Anda, setiap kita bersinar seperti bintang di seluruh tempat di Indonesia ini. And I was thinking how amazing. Dan saya membayangkan atau melihat betapa indah itu. We can be taat and setia because our God is sovereign. Kita bisa taat dan setia karena Tuhan kita Tuhan yang berdaulat. God promised in the vision to Daniel, go your way, Daniel. You will find rest and you will receive your inheritance. Tuhan di dalam penglihatan kepada Daniel memberikan janji kepada Daniel bahwa Daniel akan mengalami atau mendapatkan istirahat itu dan akan mendapatkan bagiannya pada waktunya. In Christ, His rest and His inheritance is also promised to us. Dan di dalam Kristus, istirahat itu dan apa yang akan menjadi bagian kita juga akan kita alami. Christ says, come to me and I will give you rest. Tuhan berkata, Yesus berkata, datanglah kepadaku dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. And when you shine like stars and you get tired from shining like stars and you feel that your light is getting dim, come to Christ to find your rest. Pada waktu kau bersinar sebagai bintang dan engkau mengalami keletihan karena engkau terus bersinar sebagai bintang dan merasa cahayamu semakin redup, datanglah kepada Kristus untuk mendapatkan kelegaan itu. In the Old Testament, there was one story of how when the Israelites came out of Egypt and they faced their first battle with the Amalekites, right? There was Joshua leading the people in the battle, and up on the mountain was Moses lifting his hands in prayer to the Lord. And then when Moses' hand got tired, beside him was Aaron and helping to lift up his hand. Di dalam perjanjian lama kita melihat sebuah kisah yang menarik sekali. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir dan pertempuran pertama mereka adalah bertemu dengan orang-orang Amalek. Pada waktu itu Yosua memimpin peperangan dan apa yang dilakukan oleh Musa? Berdiri di atas gunung dan mengangkat tangannya memberkati bangsa itu. Ketika ia merasa letih, ada Harun dan Ur yang menopang kedua tangannya itu. When you get tired, shining like stars. Alright? Waktu engkau merasa letih karena engkau bersinar sebagai bintang itu. May you be able to find on your left and on your right, in front of you and behind you, other friends who will be shining like stars together with you. Kiranya engkau berhasil menemukan orang-orang di sekelilingmu, di depanmu, di belakangmu, di kanan dan kirimu. Orang-orang yang lainnya yang bersama-sama dengan engkau bersinar sebagai bintang itu. So that by their light they will encourage you to keep shining. Sehingga cahaya itu, cahaya orang-orang yang lainnya memberikan semangat kepada kita dan memampukan kita untuk terus bercahaya bersama-sama. Remember Daniel and his 3 friends? Ingatlah Daniel dan 3 temannya. That community that was willing to stand together in the fire. Komunitas yang bersedia untuk berdiri bersama-sama di dalam api itu, menghadapi api itu. We need that. Kita memerlukan itu. You need that. Engkau memerlukan itu, teman-teman. I need that. Saya memerlukan itu. I come from a non-Christian family. Saya berasal dari keluarga non-Kristen. I was the first one in my family to know the Lord. Saya adalah orang pertama dari keluarga saya yang berjumpa atau mengenal Kristus. And ever since that time when I first trusted the Lord at 16, I started praying for my mother to come to know the Lord. Dan sejak pada waktu itu saya berjumpa dengan Kristus di dalam usia yang 16 tahun, saya terus berdoa
untuk mama saya supaya ia juga mengenal Kristus. I wanted her to find peace and fulfillment in Christ. Saya ingin ia mengalami kelegaan dan kedamaian dan kepenuhan di dalam Kristus. My parents' relationship was so turbulent, always fighting. Relasi orang tua saya begitu penuh dengan kekacauan, penuh dengan pertengkaran. On my own, when I prayed for them, I prayed, and then I don't know how to pray anymore. Saya terus berdoa dan berdoa pada waktu itu sampai saya tidak tahu lagi bagaimana saya harus berdoa, apa yang bisa saya doakan. But I had a cell group in church who asked me what was happening in my family and who told me that they would pray with me for my family. Tapi saya punya satu kelompok kecil di gereja yang bertanya kepada saya, apa yang terjadi di keluargamu? Dan yang memberi diri untuk berdoa bersama-sama dengan saya bagi keluarga saya. Every week that we met, they prayed for my parents. Setiap waktu kami berdoa, setiap kali kami bertemu, mereka berdoa bagi keluarga saya. Then one of the ladies told me, we will pray, your mother will come to Christ first. Dan pada waktu itu ada seorang perempuan yang berkata, kita akan berdoa supaya mamamu akan menjadi seorang percaya. 1 year after they started praying in that way, my mother came to the Lord. 1 tahun kemudian setelah berdoa itu dimulai bersama-sama, mama saya menjadi seorang percaya. The second year after that, my father. Tahun yang kedua, papa saya menjadi seorang percaya juga. I lost my mother in 2023. Saya kehilangan mama saya tahun 2023. Just before the World Assembly. Sesaat sebelum World Assembly berlangsung. 10 months after that, I lost my father. 10 bulan kemudian saya kehilangan papa saya. The loss of them was very painful for me. Kehilangan mereka sangat menyakitkan buat saya. I took a long time to grieve their loss. Saya mengambil waktu cukup panjang untuk berduka atas kepergian mereka. But I'm very deeply comforted that both of them they are in the Lord's presence now. Tapi saya sungguh-sungguh sangat terhibur mengetahui bahwa kedua orang tua saya yang saya kasihi bersama-sama dengan Tuhan sekarang. In Christ and before the Lord now, my mother doesn't need a wheelchair. Di dalam Kristus dan di hadapan Tuhan sekarang, ia tidak memerlukan lagi kursi rodanya. Before the Lord now, my father is able to breathe easily and doesn't need oxygen support. Dan di hadapan Kristus sekarang ini, papa saya bisa bernapas dengan lega, tidak memerlukan tabung oksigen untuk membantunya bernapas. I rejoice that both of them know the Lord. Saya bersuka cita karena mereka berdua mengenal Tuhan. And they are celebrating. Dan mereka merayakan itu. But here on earth I am in pain because I miss them. Tapi di sini di bumi saya mengalami kedukaan karena saya kehilangan mereka. Dilemma. Jadi Life is engkau like bisa that, melihat dilemanya. God promises us rest and inheritance. Tuhan menjanjikan kepada kita istirahat dan juga bagian milik kita. My dear friends, our God who is sovereign is still sovereign even when we do not fully understand the times. Teman-teman, Tuhan yang berdaulat itu sungguh terus berdaulat dan tetap berdaulat bahkan ketika kita tidak bisa memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi di masa-masa kita. Because we are humans and our understanding is limited. Karena kita manusia dan pengertian kita terbatas. And there will be many things we don't understand. Ada banyak hal yang kita nggak bisa paham. Whether it is big things or whether it is the small things that happen to us. Hal-hal besar terjadi atau hal kecil terjadi dalam hidup kita, mungkin kita juga tidak bisa memahami sepenuhnya. Apa artinya? Did you know that after I asked you the question, is God worth it? Something happened. Tahukah kamu setelah saya bertanya kepadamu, apakah Tuhan sepadan? Apakah Tuhan sedemikian berharga? Saya mengalami sesuatu, ada sesuatu yang terjadi. I heard and received news. Saya mendengar dan menerima sebuah berita that the daughter of a good friend of mine was sexually molested by a teacher in her school. Anak perempuan dari teman yang saya kasihi mengalami kekerasan seksual di sekolahnya. I
in my human, Saya di dalam kemanusiaan saya, in my human limitation, di dalam keterbatasan kemanusiaan saya, I want to go home, I want to call out that teacher, meet the monster, and I want to beat him up. saya ingin pulang ke rumah, saya akan menjumpai guru itu dan saya akan memukuli guru itu. I am speaking to you with all honesty. Saya berkata kepadamu dengan seluruh kejujuran saya. Some of you made your commitment to be a guru yesterday, right? Sebagian dari teman-teman mengambil komitmen untuk menjadi guru kemarin. How can this honorable profession be tainted by monsters like this? Bagaimana mungkin profesi yang begitu terhormat ini kemudian diburukkan oleh monster seperti ini, dicoreng oleh monster seperti ini. There is another girl Ada seorang gadis yang lainnya who was taking care of her mother who was suffering from cancer. yang merawat ibunya yang menderita kanker. One night she came out from her house and she walked the streets near her house in a neighborhood that is quite safe. Suatu malam dia keluar dari rumah dan berjalan di sekeliling dari tempat tinggalnya di pemukiman yang aman. But unexpectedly, she was assaulted. Tetapi dengan tidak diduga, tiba-tiba dia mengalami penyerangan. She cried out to the Lord. She cried out to Jesus for help. Dia berseru kepada Tuhan, dia berseru kepada Yesus untuk mendapatkan pertolongan. He laughed at her and said, "Your God cannot help you." Dan orang itu pelaku kejahatannya berkata sambil tertawa bahwa Tuhanmu tidak akan bisa menyelamatkanmu, tidak akan bisa menolongmu. Her only plea to him was, "Don't kill me. My mother needs me." Satu-satunya permintaannya kepada orang jahat itu adalah jangan bunuh saya. Mama saya memerlukan saya. Can you understand these kind of things? Apakah teman-teman bisa mengerti seperti itu? You cannot, right? But does it mean that I do not realize that God is still sovereign? Kita bisa memahaminya, kita mungkin sulit memahami hal begitu. These things happen not because God is not sovereign. These things happen because we are living in evil days. Hal-hal yang buruk ini terjadi bukan karena Tuhan tidak berdaulat, tetapi karena kita hidup di masa-masa yang jahat ini. And the evil in our world is going to get worse and worse. Dan kejahatan di dalam dunia kita justru akan menjadi semakin buruk dan semakin buruk. The time of distress will be even more severe than this. Waktu kesesakan dan kesulitan itu bahkan akan menjadi semakin buruk dan semakin sulit daripada waktu ini. But we have a God who is sovereign. Tapi kita punya Tuhan yang berdaulat itu. Dia adalah Tuhan yang berdaulat itu. He will carry my friend, will carry my friends. Even this girl who was assaulted by the teacher is a friend of mine. He will carry them in his arms through this time. Dan saya percaya Tuhan akan menggenggam dan menolong teman saya dan putrinya dan seorang putri tadi melewati masa-masa itu. Karena Finally, my friends, I want to say this. Our God who is sovereign is a God who prepares his people for what is to come. Tuhan yang berdaulat itu Tuhan yang menyiapkan umatnya untuk apa yang akan terjadi. So I'm not sure how well you know your Bible history, yeah? Third year of King Cyrus. Tahun ketiga pemerintahan Koresh. By this time, Cyrus have decreed to send the Jewish people back home to rebuild their temple. Pada masa itu Koresh mengeluarkan sebuah perintah atau mengeluarkan sebuah maklumat bahwa orang-orang Israel itu boleh pulang ke tanahnya untuk membangun rumah Allah di sana. And if you read the book of Ezra, you would realize that by third year of Cyrus, the people have rebuilt the altar. They have started to offer sacrifices in Jerusalem. Dan kita melihat di dalam kitab Ezra pada tahun yang ketiga itu ketika mereka kembali, mereka sudah berhasil membangun altar dan sudah memulai kembali persembahan pagi dan petang di Yerusalem. They have started the rebuilding of the temple and have laid the foundation. Mereka sudah memulai kembali pekerjaan pembangunan dari bait Allah itu dan sudah meletakkan pondasinya di sana. But they are also experiencing the beginning of
opposition from different directions. Tapi mereka juga mulai mengalami oposisi atau pertentangan dari sekitar mereka mengenai pembangunan itu. God who is sovereign is preparing his people for what is to come. Tuhan yang berdaulat itu mempersiapkan umatnya untuk apa yang akan terjadi. Within the next 300 years, some of the revelation that is given to Daniel will come true for the people of God. Dalam masa kurang lebih 300 tahun kemudian, beberapa hal yang Daniel lihat di dalam penglihatan itu kemudian terjadi di masa di dalam hidup umat Tuhan. Within the next 300 years, some of the suffering that is revealed to Daniel will happen to God's people. Di dalam masa 300 tahun kemudian sejak penglihatan itu, penderitaan-penderitaan yang dilihat oleh Daniel dan penglihatan itu terjadi pada umat Allah. The people were allowed to return to rebuild in their nation. 3 batches return. Mereka yang diizinkan untuk kembali ke tanah mereka tuh ada pergi dalam 3 kelompok yang berbeda. All these 3 return under the rule of the Persian Empire. Ketiga kelompok itu pergi kembali ke tanah mereka di bawah pemerintahan Raja Persia. And then there was a change of empire from Persia to Rome. Dan kemudian terjadi perpindahan atau perubahan kekuasaan dari Persia ke Roma. Do you know that, my friends, 500 years after this final vision of Daniel, what happened? Tahukah teman-teman, 500 tahun kemudian setelah penglihatan Daniel itu, apa yang terjadi? The kingdoms and empires changed. There was suffering and struggles. Kerajaan-kerajaan dan kekaisaran-kekaisaran tentu berganti. Dia terus-menerus diisi oleh pertentangan-pertentangan dan penderitaan demi penderitaan. But God was preparing his people. Tetapi Tuhan sedang mempersiapkan umatnya. For the word to become flesh and to make his dwelling among the people. Untuk melihat firman Tuhan itu kemudian menjadi daging dan tinggal di antara umatnya. What is God preparing for you? Apa yang Tuhan sedang siapkan di dalam diri kita masing-masing? What is he saying to us through what is happening now in Indonesia? Apa yang sedang ia katakan kepada kita lewat hal-hal yang sedang terjadi di negeri kita Indonesia ini? Through your turbulence, through your struggles, through your pain. Lewat setiap kesakitan, kesulitan, dan naik dan turun dan seluruh hal yang kita alami di negeri ini. What is God preparing the church in Indonesia for? Apa yang Tuhan sedang siapkan untuk gereja hadapi? My friends, teman-teman, the Lord needs you. Tuhan membutuhkanmu. He chooses to need you. Ia memilih untuk membutuhkanmu. Will you be his star and shine like a star? Supaya kamu bersinar seperti bintang itu. So that you will be that signpost of hope for others. Supaya kamu menjadi penanda atau penunjuk arah kepada pengharapan bagi banyak orang. I invite you now to think of people in your school, people in your city, people in your kampung who needs signposts of hope. Saya mengajakmu untuk memikirkan sekarang ini. Orang-orang di kampusmu, di rumahmu, di keluargamu, di kampungmu. Orang-orang yang memerlukan penunjuk arah pengharapan itu. And to ask yourself, are you willing to stand and shine like stars and be for them that signpost of hope? Dan bertanyalah kepada dirimu, maukah engkau menjadi bintang yang bersinar itu dan menjadi penunjuk arah kepada pengharapan itu? Let us stand before the Lord in prayer. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan doa. Tuhan yang berdaulat, kami bersyukur ya Tuhan. Karena sekali lagi firman-Mu berbicara kepada kami. Menyatakan apa yang Engkau pikirkan, apa yang Engkau rencanakan. Apa yang sudah terjadi di dalam sejarah manusia. Bahwa Engkau memegang kendali atas segala sesuatu.
Tuhan tidak mengizinkan, tidak membiarkan banyak hal-hal terjadi keluar dari apa yang Engkau rancangkan. Dan Tuhan kemudian akan menyatakan rencanamu pada waktunya. Tuhan, biarlah kebenaran itu menolong kami untuk terus melihat kepadamu, percaya kepadamu, bergantung kepadamu, Allah yang berdaulat itu. Bahwa apapun yang sedang kami lewati di hari-hari ini, bahkan apapun yang kami lewati di masa-masa berikutnya, ketika kami menjejakkan kaki kami memasuki dunia pasca kampus yang penuh dengan pergulatan, biarlah mata kami, hati kami terus teguh melihat kepada Engkau yang sanggup, yang berdaulat, yang akan menyatakan rencanamu pada akhirnya. Kebenaranmu akan menang. Apa yang Engkau janjikan, seluruh perubahan itu akan terjadi. Dan kami akan mendapat bagian kami. Tolong kami supaya kami setia berjalan memenuhi apa yang Engkau nyatakan, apa yang Engkau panggil untuk kami hidupi di dalam masa hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan pagi hari ini. Biarlah firman itu tinggal di dalam kami, berbicara terus kepada kami dan menolong kami supaya kemudian itu menjadi sesuatu yang kami hidupi dengan nyata. Roh-Mu memampukan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amen. God bless you. Penyerahan diri kita kepada Tuhan melalui pemberian persembahan. Persembahan ini akan dipergunakan untuk pelayanan misi di Tamong, Kalimantan Barat. Persembahan kita dapat dikumpulkan dengan memasukkan dalam kantong yang dijalankan atau melalui kiris yang ada atas nama jualan KNM. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 mengingatkan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan dengan rela hati di hadapan Tuhan, dengan menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Dalam rumah Tuhan dengan rela
Daniel 12 ayat 3 berkata, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Daniel 12 mengakhiri kisahnya dengan sebuah pengharapan bahwa mereka yang setia akan bersinar bagai bintang-bintang selama-lamanya. Mari menyanyikan lagu tema ini sebagai ungkapan komitmen kita untuk tetap bersinar bagi Tuhan. Teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Di akhir lagu kami mengundang dengan kasih Bang Alex untuk menutup sesi ini di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan,
Allah yang hidup, Allah yang berkenan memanggil dan mengutus kami, Allah yang akan terus menopang kami di dalam kedaulatan-Mu. Dan terima kasih Tuhan, karena janji kehadiran-Mu itu kekal bagi kami. Kami sekali lagi bersyukur untuk Camp Nasional Mahasiswa yang Tuhan sudah sertai hingga hari terakhir ini. Kami menaikkan segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Persembahan pagi ini yang kiranya boleh membangun kerajaan Tuhan melalui misi Ketamong, kami persembahkan bagi kemuliaan Tuhan, dipakai untuk membangun kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami menyatukan hati bersama-sama, menaikkan doa yang indah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami murid-muridnya bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara KNM 2025, kembalilah dalam kehidupan-Mu, taat dan setia, bersaksi dalam karya, arahkan hati-Mu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin.